Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi tentang liasing. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Putura Kaswasasti, NIM 190201357 dan IKD Doniadi Surya 19020135881, Iwaya Sakyamurti NIM 19020136621, Abdul Rahmat Yusuf 19020136675. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Putura Kaswasasti, NIM 19020135575. Di sini saya akan memaparkan materi tentang alternatif pendanaan campuran, di mana penyediaan dana yang bersumber dari utang lain untuk menyelesaikan utang ada satu atau sebelum jatuh tempo dengan kondisi yang lebih menguntungkan. Misalnya dengan memberikan obligasi atau funding otoritas jasa keuangan. Nah, jadi apa itu pendanaan? Nah, jadi pendanaan itu adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan. Pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, atau proyek. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk utang atau ekuitas. Jika melalui utang, berarti perusahaan menjadi pihak pinjaman dana. Sedangkan jika pendanaan berbentuk ekuitas, berarti perusahaan menerima investasi dari para pemilik dengan menerbitkan saham atau menanam saldo laba. Nah, selanjutnya metode pendanaan melalui hutang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yusuf, NIM 19020136675. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama itu ada pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Ketika melakukan pinjaman, biasanya pinjaman harus memberikan secara terperinci keuangan yang menyebutkan proyeksi dana pinjaman sebagai penilaian keyakinan, yang biasanya dilihat dari beberapa faktor seperti rencana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan jaminan yang bisa digunakan untuk mendukung keuangan. Baik, selanjutnya ada menerbitkan obligasi. Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi atau bonds yang dimiliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Beberapa perusahaan lainnya memiliki pinjaman dengan cara ini karena suku bunganya yang bisa melebihi yang sangat rendah. Yang selanjutnya ada menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga dapat memiliki penerbitan surat berharga atau commercial paper, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Waktu jatuh tempo normal antara 3 dan 6 bulan. Baik, untuk selanjutnya ada metode pendanaan melalui ekuitas. Berikut ini terdapat dua. Yang pertama, A. Saldo laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh pinjaman melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak dibagikan secara dividen ke para pemilik. Yang kedua ada menerbitkan saham. Perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preferred. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwaya Sakyamurti, NIM 19020136621. Di sini saya akan menjelaskan menghitung besarnya swap listing. 1. Menghitung besarnya biaya listing jika disewa di awal periode. 2. Menghitung besarnya biaya borrowing versus leasing dalam peluang alternatif lain dengan melakukan
perhitungan melalui tabel. Baik, tabel akan saya tampilkan. Perkenalkan, nama saya Eka Dari Surya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Keterangan NaL sama dengan Net Advantage of Leasing. COB Cost of Borrowing, biaya jika melakukan drawing. COL Cost of Leasing sama dengan biaya jika melakukan leasing. Langkah 1. Menghitung NPV, Net Present Value aktiva. NPV dihitung dengan mempresent valuekan seluruh arus kas masuk, kemudian diselisihkan dengan present value kas keluar pada perhitungan NPV. Jika gunakan biaya modal sebagai tingkat diskonto. NPV sama dengan CIT kurang COF per T sama dengan 1 dalam kurung 1 plus K, dimana CIF cash inflow pada waktu T yang dihasilkan. Baik, jadi di sini saya akan simpulkan. Jadi, pengertian leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembayaran alat atau barang, modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara dicicil maupun angsuran. Baik, sekian dari materi leasing ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.